Halo semua, kembali lagi di Ngamine Lo Posting. Oke, untuk pertama-tama aku minta maaf dulu, soalnya minggu lalu itu nggak ada Ngamine Lo Posting karena minggu lalu itu jadi laptop bermasalah, mati total, nggak bisa dinyalain itu bener sama sekali. Jadi akhirnya ke tukang servis dulu, dan ini laptop istilah butuh jajan gitu loh. Itu kemarin jadi habis di servis ya, kenanya di hardware. Jadi yang kena itu di bagian apa namanya, bagian keyboard sama IC power ya. Dan itu kena hardware itu lumayan sih, karena dapat mesti bayar 1 juta. Oh my god. Padahal itu dari tabungan buat buat build PC loh. Nyesek sih. Nyesek sih memang, tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Oke, untuk ini kan sebenarnya juga Ngamine Lo Posting yang ini telat 1 hari ya, hitungannya kalau misalkan minggu lalu nggak ada. Soalnya jadi kemarin itu habis pergi sih, hari Minggu kemarin itu apa namanya, meet up sama beberapa VTuber kayak Aster, kayak Mang Neko, kayak Kaname dan lain-lain ya. Dan itu baru balik jam 9 malam, jadi udah balik udah udah capek banget. Tapi akhirnya daripada nggak ada progres, enggaknya nulis dulu lah buat hari ini lah ya. Jadi baru direkamnya buat hari Seninnya begitu. Oke, kita kali ini bakal ngebahas sesuatu yang dari Google Form juga. Jadi buat yang nggak tahu, aku nyediain Google Form untuk memberi saran tentang Ngamine Lo Posting ini untuk bisa ngebahas apa gitu loh. Google Formnya ini sendiri ada di description, kalian bisa cek dan kalian bebas kok ngasih saran. Kalau misalkan ininya menarik, nanti akan aku bahas. Begitu. Dan untuk bahasan kali ini juga berasal dari Google Form, yang dimana ini dapat voting kedua ya dari voting Twitter kemarin itu. Dan ini bahasan yang sangat menarik gitu loh. Kita akan membahas hukuman mati bagi koruptor. ini gambar tikusnya ini aku pernah pakai buat yang apa namanya? Buat yang Uno ya. Aku pakai lagi buat thumbnail. Soalnya kan biasa ya kalau kejahatan korupsi itu biasa diidentifikasikan dengan tikus gitu loh, yang memakan rakus, memakan semuanya gitu. Kabel digigit, kertas digigit, segala macam. Iya, itu metafor. Jadi oke, kita bakal ngebahas ini apa namanya, hukuman mati untuk koruptornya. Kita sebelumnya bakal membahas dulu apa sih tindak pidana korupsi itu. Jadi korupsi itu merupakan tindak pidana yang paling berkaitan dengan kekuasaan dan jabatan. Korupsi ini sendiri bisa dikategorikan merupakan white collar crime ataupun ini apa namanya, kejahatan kerah putih gitu loh. Karena biasanya korupsi itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang, kekuasaan dan jabatan. Begitu. Kayak contohnya kayak gubernur, kayak ya paling sering gubernur, bupati gitu ya, biasa kita lihat di TV ya. Atau kayak anggota DPR gitu. Biasanya yang melakukan ya oknum-oknumnya. Jadi untuk korupsi itu ya memang kejahatan yang paling berkaitan dengan kekuasaan gitu loh, kekuasaan dan wewenang gitu. Undang-undang yang mengatur tentang perbuatan korupsi ini sendiri ada 2, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebenarnya ini ditambahin apa namanya, sedikit diubah mungkin ya, sama ini aku nggak cantumin, tapi kalian bisa cari keputusan Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2006, lalu kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016. Itu juga sedikit menambah gitu loh dari 2 dasar hukum tadi. Bentuk pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor ini sendiri ada 7, yaitu perbuatan merugikan uang negara untuk memperkaya diri sendiri. Ini lex generalisnya ya. Yang kedua suap kita udah tahu sendiri lah ya, kayak
kita bayar pejabat buat dia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Penggelapan dalam jabatan itu dia kayak contohnya gelapin uang gitu, kayak dia menggelapkan surat-surat berharga. Pemerasan dengan menggunakan jabatan. Ini kita memakai jabatannya untuk agar orang ini melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum. Lalu perbuatan curang. Oke. Aku kasih intermezzo sedikit. Untuk perbuatan curang ini bukan perbuatan curang kayak contohnya kayak kita main game nge-cheat, enggak, bukan itu. Perbuatan curang ini yaitu contohnya begini. Misalkan apa namanya? Kayak contohnya proyek gitu loh. Dalam proyek itu kan misalkan memakai batu bata tebel, yang tebelnya apa namanya, yang bahan isinya itu aku nggak tahu sih bahan isi batu bata apa ya, tanah liat ya kalau nggak salah ya. Tanah liatnya itu dengan ada nggak sih kayak perasannya itu kekerasannya 90%, contoh ya, itu contoh ya, aku nggak ngerti batu bata. Mungkin kalau yang ngerti bisa komen. Nah, ini ilustrasi aja, misalkan keseluruhan proyek itu harusnya pakai batu bata 90%, tapi sama mandornya, entah sama yang beli bangunannya, beberapa dipotong gitu loh, kayak kayak harusnya kan 100% bata dengan ketebalan 90%. Nah, itu diganti sama dia sekitar sebagiannya jadi pakai batu bata dengan ketebalan 50% gitu. Atau kayak apa namanya? Paling simpel sih gini sih, kayak contohnya kayak beras bantuan gitu loh. Atau enggak kayak aspal jalan yang ini kasusnya paling klasik ya kalau aspal jalan itu. Misalkan aspal jalan harusnya pakai aspal kualitas nomor 1 gitu loh untuk 20 km. Nah, di sini pakai aspal kualitas nomor 2 gitu, bukan nomor 1. Dengan panjang yang sama untuk ini apa namanya, mangkas biaya, dan itu uangnya sisa ditilep gitu loh, diambil. Dia nggak ngerti apa itu ditilep, diambil buat dia sendiri gitu. Itu juga bisa begitu. Itu ya yang dimasuk perbuatan curang ya. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini kalau benturan kepentingan dalam pengadaan barang ini menjelaskannya sedikit susah. Jadi kayak contohnya kita ngadain ambulan gitu loh. Ini 8 ambulan. Nah, terus salah satu yang harusnya mengawasi gitu loh, orang yang harusnya mengawasi malah bilang, ini aku ngadain lagi deh, satu lagi deh. Tok. Itu sih kalau yang aku dapat dari undang-undang ya. Mohon maaf kalau misalkan butuh, aku kurang paham, mungkin bisa dijelasin atau bisa dikoreksi aku juga. Kalau gratifikasi itu ya kayak ini sih, kayak pejabat itu dikasih hadiah untuk melakukan sesuatu gitu loh, kayak dikasih lukisan, dikasih mobil habis dia melakukan sesuatu, itu gratifikasi. Nah, dari ketujuh sini ada gak sih yang pidana maksimal itu di hukuman mati? Sebenarnya kalau kita lihat dari situ, seumur hidup pidananya itu bisa loh sampai seumur hidup, bahkan untuk gratifikasi ya. Untuk beberapa pidana di sini bisa sampai seumur hidup maksimal, tapi ternyata Undang-Undang Tipikor ini mengatur juga tentang hukuman mati bagi pelaku korupsi. Jadi untuk pelaku korupsi ini dalam Undang-Undang Tipikor sendiri mengatur perbuatan korupsi ini dapat dijatuhkan hukuman mati. Ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor tahun 1999. Ini undang-undang ini ya, apa namanya? Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Jadi kalau misalkan pidananya itu apa namanya, ada pemberatan, yang pemberatan itu dalam situasi tertentu, itu pidana mati bisa dijatuhkan loh. Tapi ya sekali lagi ini pidana maksimal. Kalau misalkan dia mau
mau dihukum mati kan memang nggak setiap itu dihukum mati loh. Dan itu jarang banget diterapkan gitu. Tapi kita lihat ketentuan apa aja sih situasi yang bisa digunakan, situasi yang menjadi pemberat dalam pasal 2 ayat 2 yang menyebabkan bisa hukuman maksimal itu jadi hukuman mati. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana situasi tertentu yang menyebabkan dapat dijatuhkannya hukuman mati yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Contohnya apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana alam nasional, penanganan keadaan bahaya, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Jadi dana untuk dana penanggulangan tindak pidana korupsi kalau dikorupsiin bisa menyebabkan hukuman mati. Ini juga hal ini sempat tahun lalu itu sempat ramai mengenai korupsi dana bansos COVID-19 itu. Makanya waktu pas tahun 2020 sempat ramai, wah ini dihukum mati aja nih, dan memang itu diatur dalam undang-undang ini gitu loh. Penerapannya sendiri dalam undang-undang ini ya, kalau aku boleh jujur sih, sejauh ini aku pernah dengar cuma satu kasus dan itu aku cari ini nggak ketemu. Jadi mungkin bisa dikoreksi atau mungkin kita bisa anggap sejauh ini belum pernah diterapkan hukuman mati untuk koruptor di Indonesia gitu loh. Cuma ada satu kasus yang waktu dulu itu seingatku korupsi di tubuh militer, di mana akhirnya itu orang divonis hukuman mati. Tapi waktu pas aku cari datanya dari mana, aku nggak nemu sih. Mungkin bisa jadi hukumannya udah berubah gitu, atau ya memang nggak pernah ada. Itu mungkin cuma aku salah ingat. Jadi hukuman mati ini sendiri ya sebenarnya bisa sih diajukan bagi koruptor gitu, tapi ada syarat yang mesti dipenuhi, yaitu sesuai sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor ini, yang dimana hukuman mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu, dan keadaan tertentunya itu yang ini. Baiklah semuanya. Untuk pembahasan Nominal Law Posting kali ini cukup sampai di sini. Kita bakal ketemu lagi di hari Minggu depan. Mungkin nanti minggu depan bakal aku lihat lagi sih. Aku lupa votingannya bakal ngebahas apa ya terakhir itu. Oke guys, sampai jumpa di Nominal Law Posting minggu depan. Dadah.